Halo, 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 welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas mengenai protein engineering dan juga biosimilar. Ya, jadi kita akan membahas mengenai rekayasa protein dan juga apa itu biosimilar. Oke, hari ini kita akan ada 3 subtopik. Yang pertama adalah optimisasi dari pharmaceutical protein activities, jadi optimisasi dari produk eh, protein farmaseutik. Yang selanjutnya adalah mengenai directed mutation, ya. Jadi mutasi terarah untuk produksi protein farmasetik. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai biosimilar. Utamanya nanti adalah yang kita bahas adalah mengenai contoh-contoh produk biosimilar yang ada di Indonesia. Oke, kita masuk ke pendahuluan dulu ya, guys. Ya, jadi biopharmaceutical atau biological medical product itu merupakan suatu protein atau merupakan suatu produk farmasi yang berbasis asam nukleat ya, yang digunakan untuk terapi maupun untuk diagnosis in vivo. Jadi bisa digunakan untuk terapi maupun digunakan untuk tujuan diagnosis secara in vivo. Nah, di sini produk ini tidak dihasilkan atau tidak diproduksi dari ekstraksi secara langsung dari sumber biologisnya yang native gitu ya. Jadi tidak bisa langsung digunakan dari ekstraksi dari sumber biologisnya. Oke. Selain itu ya, jadi pharmaceutical drug ini atau biofarmaseutik ini diproduksi, kemudian diekstraksi dan juga dilakukan semisintesis dari sumber-sumber biologis. Nah, sumber biologis apa nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, apa sajakah contoh dari produk biofarmaseutik yang telah ada, yang telah beredar di dunia ini? Ada vaksin, kemudian ada darah maupun komponen darah yang lain, ada produk-produk yang digunakan untuk terapi gen, kemudian ada jaringan, ada protein terapeutik rekombinan, hasil rekombinasi eh, rekayasa gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah sel hidup yang digunakan untuk terapi sel. Ya, ini mungkin nanti Anda akan mendapatkan lebih lanjut di mata kuliah terapi sel punca. Oke, jadi di sini biopharmaceutical bisa disinonimkan dengan pharmaceutical protein atau protein farmaseutik, bisa disinonimkan juga dengan protein terapeutik. Atau ada definisi yang lain yang menyebutkan itu sebagai biologics. Oke, oke. What is in a name ya? Jadi ada beberapa istilah kalau kita membicarakan mengenai produk biofarmaseutik atau protein terapeutik, yaitu biogenerics, kemudian ada second entry biological, kemudian ada subsequent entry biological off patent, ya. Jadi kalau patennya sudah habis, kemudian apa itu biosimilar dan juga similar biological medicinal products. Nah, apa itu biologic medicine atau biofarmaseutik? Ya tadi telah kita bahas secara sekilas, merupakan suatu substansi yang dibuat menggunakan living organism, menggunakan organisme hidup ataupun juga produk dari living organism itu. Nah, diproduksinya di mana? Bisa di living system termasuk bakteri, kemudian yeast dan juga sel mamalia. Nah, ini kalau kita lihat di gambarnya di sini ada seorang operator di industri yang dia sedang mengerjakan ekstraksi dari fermentasi ya untuk mengekstraksi dari suatu produk biopharmaceutical. Nah, apa sih bedanya antara obat-obatan kalau kita bilang chemically based drug ya atau small molecule dengan tadi biologics. Anda lihat di sini contohnya yang small molecule adalah acetyl salicylic acid, dia strukturnya sangat kecil dibandingkan dengan yang biologic atau protein based drug atau protein terapeutik tadi. Ukurannya di sini bisa mencapai 150.000 Dalton. Dibandingkan yang di sini hanya mungkin sekitar 180 Dalton. Oke, tentu saja yang pertama tadi ukurannya lebih besar untuk produk protein terapeutik dibandingkan dengan small molecule.
Kalau kita bandingkan, ada beberapa hal yang membedakan keduanya juga ya. Yang pertama adalah kita bahas sedikit mengenai chemical drugs. Oke, ini strukturnya itu sangat well defined, jadi jelas strukturnya kayak apa. Maksudnya apa? Misalnya tadi aspirin ada inti benzen, kemudian punya gugus hidroksil di posisi mana, itu semuanya jelas. Bagaimana dengan produk biologik? Nah, ini komposisinya ini sangat tergantung dari banyak hal, misalnya hostnya seperti apa, kemudian kalau menggunakan vektor ekspresinya seperti apa, kemudian medium yang digunakan seperti apa, ini sangat amat berpengaruh pada strukturnya. Meskipun mungkin berbeda, namun mungkin ya itu tadi tidak bisa sama persis dan well defined composition dibandingkan dengan yang chemical drugs. Oke, yang kedua, chemical drugs ini strukturnya singkat, maaf, simple gitu ya, sederhana. Dibandingkan yang biologics, Anda lihat tadi dia sampai 150.000 Dalton, sangat besar meruah. Kemudian chemical drugs ini minimal or no heterogeneity, sementara yang biologic ini sangat signifikan heterogeneity. Jadi sangat amat heterogen antara batch to batch productionnya. Nah, yang chemical drugs ini typically have more than one pharmacological target. Jadi misalnya aspirin ya, dia golongan apa? Yang Anda tahu apa? Coba aspirin. Aspirin untuk apa? Yang antipiretik. Ya. Namun dia juga dengan dosis tertentu dia bisa digunakan untuk terapi pada pasien yang mengalami stroke, misalnya seperti itu. Jadi targetnya bisa banyak. Kemudian aspirin ini juga bisa digunakan pada kanker kolon maupun jenis yang lain. Nah, namun yang biologic drug ini biasanya adalah lebih spesifik. Spesifik misalnya untuk vaksin A ya untuk penyakit A gitu kan. Atau misalnya serum A untuk hanya untuk penyakit A saja, tapi tidak untuk yang lain. Nah, kalau chemical drugs ini ada istilahnya obat ori, ya, misalnya obat A ditemukan oleh suatu industri A. Nah, ketika masa patennya habis, maka dia nanti ada namanya generik. Nah, untuk yang obat biologics bagaimana? Ada ori dan ada istilahnya adalah biosimilar. Oke, ini tadi yang kita bahas secara sekilas terkait dengan ukuran, struktur, produksinya seperti apa, karakteristik, stabilitas, dan juga yang belum kita bahas terkait ini ya. Imunogenisitas dari obat-obatan small molecule, dia memiliki potensial imunogenitas yang lebih kecil dibandingkan dengan obat-obatan protein farmaseutik yang dia punya potensi tinggi untuk menimbulkan reaksi imun. Oke, ini tadi juga setelah kita bahas tentang ukuran, imunogenisitas, kemudian strukturnya seperti apa. Kita tambahkan lagi poin terkait dengan ini ya, relatively high biological activity untuk protein terapeutik. Jadi dia punya aktivitas biologis yang relatif tinggi dibandingkan dengan yang small molecule. Kemudian dia juga relatif unstable. Mengapa? Ya, karena kalau Anda lihat protein itu adalah suatu makromolekul yang sangat mudah mengalami denaturasi, gitu kan, oleh panas, oleh penyimpanan pH yang tidak terkontrol, ya dia lebih mudah mengalami instabilitas. Oke, nah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi aktivitas dari protein terapeutik ya? Ini yang tadi juga sempat saya singgung sekilas. Pertama adalah gen dan promotornya. Nah, gennya ini Anda pernah dapatkan di kuliah sebelum UTS. Kalau mau mengkonstruk gen, komposisinya apa saja, promotornya bagaimana, kuat atau enggak, kemudian hostnya apa. Misalnya hostnya ini bisa menghasilkan yield yang tinggi atau tidak. Kemudian yang ketiga, kondisi kultur. Kalau kita menggunakan kondisi kultur yang seperti apa, mediumnya seperti apa, pH-nya seperti apa. Nah, misalnya nanti di industri gitu ya, eh, ada kasus misalnya produsen dari mediumnya itu discontinue, kemudian Anda harus ganti ke produsen
medium yang lain. Nah, ini harus dioptimasi lagi. Mengapa? Karena kondisi yang berbeda ini juga akan menghasilkan protein terapeutik yang tidak sama. Kemudian faktor yang mempengaruhi aktivitasnya yang lain adalah purifikasi. Tentu saja ya, kalau tidak murni bisa jadi dia menimbulkan respon imun atau efek samping yang lain. Faktor yang selanjutnya adalah formulasi. Ya, ini misalnya penambahan bahan-bahan untuk menambahkan stabilitas, kelarutan dan sebagainya. Saya yakin ini yang terkait dengan formulasi juga telah disampaikan oleh Bapak Ibu yang dari Departemen Farmasetika yang membahas mengenai formulasi protein. Kemudian storage and handling, tentu saja ini sangat berpengaruh, penyimpanan ya, dan juga faktor-faktor X yang lain yang bisa mempengaruhi aktivitas biologis dari suatu produk protein farmasetik.